Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semuanya, balik lagi di Kediri Berbicara bareng aku Sonia Sinaga dan teman saya Kansa Jupenia. Halo semuanya. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget disepelein, yaitu komunikasi di dunia kerja buat teman-teman yang tunarungu. Nah, kali ini kita bakal dengar sendiri dari pengalaman Kansa. Nah, mau tahu dong dari pengalaman kamu di dunia kerja, tantangan apa sih yang paling sering kamu hadapi? Yang paling sering itu adalah komunikasi. Orang-orang sulit untuk memahami apa yang saya sampaikan. Karena penggunaan bahasa isyarat yang tidak sesuai. Dengan penyusunan bahasa Indonesia, seperti S, panjang, O, K yang tidak berurutan. Saya sulit memahami mereka seperti berbicara terlalu cepat, tidak menghadap saya. Atau berbicara sambil berjalan. Bener banget. Aku aja yang dengar kadang kesulitan, apalagi kamu yang harus banget untuk membaca ekspresi. Terus, mereka biasanya sadar nggak sih ngelakuin kayak gitu? Iya, selain itu, terkadang saya dianggap lambat memahami instruksi. Padahal masalahnya ada pada cara penyampaiannya. Kalau informasi yang disampaikan berbentuk tulisan, bukan lisan, saya lebih cepat memahami. Kadang mereka tidak sadar. Biasanya kalau aku bilang tolong pelan baru mereka paham dan ingat. Tapi besoknya lupa lagi. Sering gitu ya berarti. Sebenarnya orang-orang itu bukan jahat, cuma lupa aja dan nggak kepikiran. Tapi efeknya ke kamu jadi besar banget. Saya suka merasa lelah karena ulang tiap hari. Oh, pernah nggak sih ada hal yang nggak kamu sukain atau bikin kamu kesel dalam waktu kamu kerja? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada, semua berjalan aman-aman saja. Namun terkadang untuk orang baru yang mengajak saya komunikasi, karena tidak tahu keadaanku. Aku pernah diajak ngobrol biasa dan jadi hal lucu. Jadi untuk orang-orang yang belum kenal kamu berarti sering terjadi yang seperti itu ya? Baru ngerti setelah aku bilang, aku tunarungu. Sering gitu nggak sih? Sering banget. Tapi aku juga maklum karena tidak semua orang tahu keadaanku. Dan aku tidak masalah karena mereka berusaha mengerti keadaanku. Wah, salut banget. Itu artinya orang-orang masih hargain kita dan bagaimana kita bisa memahami mereka. Dan menurut kamu, apa sih hal yang paling membantu kalau lagi di tempat kerja? Kalau saat komunikasi mereka memperlihatkan ekspresi wajah itu sangat membantuku. Jangan sambil nunduk atau jalan, itu membuat sulit fokus. Jangan sambil nunduk atau jalan, itu membuat sulit fokus.
Saat memanggilku, mereka menepuk pundakku atau melambaikan tangan akan lebih nyaman kalau mereka paham sedikit bahasa isyarat. Itu akan sangat membantu dan untuk informasi materi. Kalau materinya ringkas dan padat akan lebih membantu, aku jadi lebih cepat paham. Yap, setuju banget. Karena saat komunikasi, kamu butuh visual dari wajah mereka untuk bisa fokus memahami emosi dan juga membaca konteks pembicaraan. Tunarungu nggak bisa mendengar panggilan dari jauh. Jadi paling sopan dan efektif itu seperti kamu nepuk pundak atau bisa juga ngelabain tangan dari depan. Kalau orang di lingkungan kerja bisa sedikit saja bahasa isyarat, itu bisa jadi salah satu bentuk penghargaan sekaligus adaptasi yang membuat Kansa merasa lebih diterima dan komunikasi jadi lebih nyaman. Dan untuk materi, kamu bilang tadi kamu lebih paham untuk materi yang to the point atau nggak bertele-tele. Yang penting niatnya biar komunikasinya dua arah. Begitupun aku. Aku akan berusaha memahami orang dengar saat komunikasi. Terkadang menggunakan bantuan aplikasi. Aku biasanya menggunakan transkrip. Untuk memahami suara mereka dalam bentuk tulisan. Dan menyuruh mereka mengetik kalau masih belum paham. Kalau kamu bisa ngomong ke semua HRD atau bos-bos di luar sana, apa pesan yang pengen kamu sampaikan ke mereka? Dengarkan kami. Tunarungu bukan tidak bisa bekerja. Kami cuma butuh akses informasi yang jelas. Semoga kantor-kantor mulai belajar sedikit bahasa isyarat. Minimal salam, terima kasih, maaf, itu bikin kami merasa dianggap. Ini tuh udah kayak bagian dari tata krama dalam memahami tunarungu. Hal kecil tapi efeknya besar. Kayak, aku ngerti kamu ada di sini dan aku peduli. Oke teman-teman, itu tadi obrolan aku bareng Kansa tentang komunikasi di dunia kerja. Dalam komunikasi, ekspresi wajah sangat membantu Kansa dan teman-teman tunarungu untuk memahami lawan bicara. Sehingga ia bakal kesulitan kalau orang berbicara sambil menunduk, berjalan, atau tidak menjaga kontak visual. Cara memanggil yang tepat juga penting. Lebih baik menepuk pundaknya atau melambaikan tangan dari depan. Bukan memanggil dari jauh karena tidak bisa mendengar. Akan jauh lebih nyaman jika orang-orang di sekitarnya memahami sedikit bahasa isyarat, karena hal itu sangat mempermudah interaksi. Selain itu, Kansa lebih cepat memahami informasi jika materi yang disampaikan secara ringkas dan langsung pada inti, tanpa penjelasan yang bertele-tele. Semoga obrolan ini bikin kita semua jadi lebih paham bahwa komunikasi inklusif itu sederhana. Cukup mau memperhatikan, mau mendengar, mau menyesuaikan. Buat teman-teman tunarungu, jangan pernah ragu menyampaikan kebutuhan kalian. Karena kalian punya hak yang sama untuk dipahami. Dan buat teman-teman dengar, hal kecil yang kalian lakukan bisa membuat dunia kerja jauh lebih nyaman untuk semua. Tetap semangat, tetap percaya diri, dan mari sama-sama bangun ruang kerja yang lebih ramah dan manusiawi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.